Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Masya Allah. Selamat datang di penandatangan nota kesepahaman antara UNES dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, tanggal 8 Oktober 2020. Telah hadir bersama kita Bapak Konsul Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi. Selamat datang Bapak di UNES Semarang, Bapak Dr. Andes Eko Hartono MPP, dan seluruh jajaran. Ya, Alhamdulillah dari UNES juga sudah cukup sering mengunjungi Konsul Jenderal di sana. Bapak Ibu sekalian juga sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kita banggakan bersama Profesor Dr. Fatur Rahman M. Hum, Rektor UNES, Universitas Negeri Semarang, bersama seluruh jajaran. Dan hari ini sungguh berbahagia kita bisa menandatangani nota kesepahaman, bukan yang pertama, ini juga lanjutan dari kerjasama-kerjasama sebelumnya. Dan untuk itu kita awali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Saya persilakan untuk MC memulai acara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Langsung dari Universitas Negeri Semarang kami menyampaikan selamat datang dan salam hormat. Yang pertama kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang. Yang berikutnya kepada Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Yang kami hormati para wakil rektor, dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro beserta jajaran pimpinan UNES, yang kami hormati dan kami sapa pula jajaran pimpinan dan home staff KJRI Jeddah, manajemen sekolah Indonesia di Arab Saudi, beserta seluruh Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Bahagia dan bersyukur rasanya saya Imam dapat berjumpa dengan Bapak Ibu untuk hadir dan bergabung bersama hari ini, Kamis 8 Oktober 2020 dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara UNES dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, yang pada kesempatan kali ini kita kemas secara virtual. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara, mari kita buka dengan doa, memohon ridha Allah agar acara pada siang hari ini mendapat berkah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, kami persilahkan.
selesai. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya mari kita saksikan penandatanganan nota kesepahaman secara virtual yang akan ditandatangani oleh Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang di Semarang dan Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Tetapi sebelumnya kami akan bacakan petikan singkat isi nota kesepahaman. Nota kesepahaman antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan Universitas Negeri Semarang tentang kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 bulan Oktober tahun 2020, yang bertanda tangan di bawah ini. Dr. Andes Eko Hartono MPP, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, berkedudukan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Saudi Arabia, selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1. Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di kampus Sekaran Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak ke-1 dan pihak kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak, bersepakat untuk mengadakan nota kesepahaman ini dengan ruang lingkup sebagai berikut. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pihak kedua sepakat untuk menerima sejumlah siswa lulusan sekolah Indonesia di wilayah kerja pihak ke-1 melalui jalur beasiswa Universitas Negeri Semarang. Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, kedua belah pihak dapat saling mengundang pada kegiatan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan diskusi lainnya. Kedua belah pihak sepakat untuk saling mengirim pejabat dan atau tenaga kependidikan guna berbagi ilmu dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan kedua belah pihak. Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali salah satu atau kedua belah pihak ingin mengakhirinya. Demikian nota kesepahaman ini ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 2 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak ke-1, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Dr. Andes Eko Hartono MPP. Pihak kedua, Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum. Demikian pembacaan, kemudian saya akan membacakan lampirannya. Beasiswa kerjasama UNES dan KJRI Jeddah 2019-2020 berdasarkan hasil keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor B684/UN37/HK02/2019 tentang penetapan peserta lulus jalur seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang tahun 2019. Penerima beasiswa kerjasama UNES dan KJRI Jeddah adalah sebagai berikut. 1. Idris, program studi sastra Inggris. 2. Nur Fadilah, program studi pendidikan kepelatihan olahraga. Lampiran 2. Beasiswa kerjasama UNES dan KJRI Jeddah tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor B684/UN37/HK02/2019 tentang penetapan peserta lulus jalur seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang tahun 2019. Penerima beasiswa kerjasama UNES dan KJRI Jeddah adalah sebagai berikut. 1. Ahmad, program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. 2. Sultan, program studi akuntansi. 3. Yasser, program studi pendidikan bahasa Inggris. 4. Fadil, program studi manajemen. 5. Naef Munir Abdul Ali Ahmad, program studi akuntansi. 6. Abdullah, program studi sastra Indonesia. 7. Rahmah, program studi desain komunikasi visual. 8. Alma Aulia Ahsani, program studi pendidikan bahasa Jepang. 9. Maryam, program studi psikologi. Adapun beasiswa yang diterima adalah sebagai berikut. 1. Biaya uang kuliah tunggal selama 8 semester. 2. Bantuan biaya hidup per bulan selama 8 semester. Pembacaan selesai. Baik, terima kasih. Kami mohon berkenan yang pertama, kesempatan pertama, Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang akan menandatangani naskah nota kesepahaman. Kami persilakan Bapak.
Baik, terima kasih. Dilanjutkan, yang berikutnya kami persilakan kepada Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah untuk menandatangani naskah nota kesepahaman. Kami mohon berkenan Bapak Rektor dan Bapak Konsul Jenderal untuk dapat mengangkat naskah nota kesepahaman agar dapat kami abadikan. Baik, terima kasih Bapak Rektor dan Bapak Konsul Jenderal. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Komjen Republik Indonesia di Jeddah, Bapak Dr. Andes Eko, yang pada waktu penerimaan masa baru sudah memberikan inspirasi kepada Universitas Semarang. Terima kasih Pak Andes Eko Hartono MPP atas berkenan pada hari ini untuk melakukan penandatanganan MOU antara UNES dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Yang saya hormati juga pelaksana fungsi Pensosbud, Ibu Siti Nisha Miyah, pelaksana fungsi Pensosbud, Bapak Tubagus M. Navia, seluruh kaum staf KJRI Jeddah, PLH Sekolah Indonesia Jeddah, Ibu Nelly Juliana, PLT Sekolah Indonesia Mekah, Bapak Bunyamin Yusuf, Ketua Kelompok Belajar Madinah, Bapak Dr. Jujan, Ketua Komite serta Guru Sekolah Indonesia Jeddah, Bapak Anjas Moro, dan Ketua Komite SIM, Bapak Khalil Khasali. Yang hadir dari UNES ini Wakil Rektor 1, 2, 3, 4, semuanya hadir, Ketua Lembaga, kemudian Dekan, ada 8 fakultas, Direktur Pasca Sarjana UNES, dan juga seluruh pimpinan, staf ahli, dan Kabak Kasubag Kerjasama, seluruhnya yang hadir dalam acara ini. Pertama, selamat datang kepada Bapak Konjen, Bapak Dr. Eko Hartono, MPP di Universitas Semarang, di dalam sebuah jaringan virtual. Meski kita berjarak, namun insya Allah kita tetap merekat di hati di dalam silaturahmi dan semangat untuk bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. UNES adalah universitas yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional yang memiliki spirit rumah ilmu pengembang peradaban. Kerjasama ini juga menjadi bagian dari upaya UNES untuk mencapai visi, terutama visi yang bereputasi internasional. Ini data UNES, jadi alhamdulillah jumlah mahasiswa UNES saat ini 36.369 dan jumlah dosen 1.131, profesor 69, doktor 348, dengan tenaga kependidikan 750. Jumlah fakultas di UNES ada 8 fakultas, 1 pasca sarjana, dan ada 100 program studi. UNES sebagaimana amanah Undang-Undang
untuk memberikan afirmasi pada masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi, memberikan afirmasi di atas standar nasional 20%. Yang diberikan kepada UNES adalah 23%. UNES juga terus mengembangkan akademik, ya. Dan sebagai universitas konservasi, UNES ini merupakan kampus hijau dengan predikat kampus Green Campus ke-6 di Indonesia dan ke-71 di dunia. Beberapa prestasi UNES juga sertifikasi internasional dikembangkan oleh UNES dan juga pengakuan Kistar, bintang yang baru diterima memang 2 bintang. Terus kita akan terus mengembangkan kapasitas UNES untuk mendapatkan pengakuan internasional. Nah, ini peringkat Webometrik juga. Peringkat 4ISU secara umum UNES 10 nasional dan 606 dunia. Dan kemarin 4ISU juga melakukan perankingan di tahun 2020. Dan yang mengejutkan, UNES ternyata menjadi Islamic University yang pertama di Indonesia dan juga pertama di dunia. Ini menjadi sebuah pengakuan dunia terhadap perguruan tinggi yang bukan UIN di Indonesia, tetapi memiliki kegiatan yang memiliki nilai Islami. Nah, kami juga terus mengembangkan UNES ya agar memiliki kapasitas ya dan kerjasama, dan alhamdulillah pada penerimaan mahasiswa baru kemarin Pak Konjen sudah memberikan inspirasi yang luar biasa, yaitu matur nuwun Bapak pada UNES, dan beliau berpesan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Ini luar biasa dan terus mengembang dan menjadi semangat bagi para mahasiswa di UNES, terutama mahasiswa baru. Inspirasi beliau ini memberikan semangat bagi seluruh mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang unggul. Dan memang UNES memiliki semangat menjadi perguruan tinggi yang unggul untuk Indonesia maju. Kerjasama dengan KJRI Jeddah sudah dilakukan pada tahun 2017 ini, kenangan ya. Kami berkunjung di sana dan kemudian memberikan beberapa kegiatan yang disambut antusiasme siswa di Jeddah yang mereka kejar impian untuk kuliah di UNES, dan juga diikuti oleh perguruan tinggi lain di Indonesia untuk juga mengundang anak-anak kita yang ada di Jeddah dan juga di beberapa negara lain untuk bisa kuliah di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan waktu itu ada workshop kurikulum 2013 bagi guru ya oleh dosen UNES, kemudian profesor UNES Go to School, dan yang ketiga pelatihan kepemimpinan bertumbuh bagi mahasiswa Indonesia di Kerajaan Arab Saudi. Barangkali kalau tidak ada pandemi tahun 2018-19 kita akan melakukan kunjungan lagi ke sana kalau mendapatkan undangan nih dari Pak Eko ya. Insya Allah kalau dapat undangan kita juga akan hadir. Kemudian ini kerjasama UNES dengan KJRI Jeddah ya. Ini kita pernah berkunjung ke sana di tahun berapa ini? 2016 kelihatannya ini. Ya, pengajaran BIPA bagi pengusaha dan haji umroh guide di KSA oleh dosen UNES. Visiting professor program di KSA dan dosen UNES mengajar di Jeddah ini. Yang kita kirim waktu itu adalah Profesor Abdurrahman Faridi dengan Pak Dr. Farid ya, Muhammad Farid. Nah, ini kerjasama UNES KJRI Jeddah ya. Ini ada almarhum Prof. Ahmad Slamet ya, mudah-mudahan beliau mendapatkan kedamaian dalam penantian panjang yang sudah mendahului kita. Dulu ikut ke Jeddah juga umroh bersama ya. Dan kita memberikan Profesor UNES Go to School dan pemberian beasiswa pada mahasiswa. Jadi kerjasama dengan Jeddah, KJRI Jeddah kita sudah dirintis lama. Sehingga MOU ini memperkuat kembali, memperpanjang lagi kerjasama yang bisa kita lakukan. Kemudian mahasiswa penerima beasiswa KJRI Jeddah ini ada angkatan 2019 ya, kemudian juga angkatan 2020, alhamdulillah lebih banyak
Jadi ada 11 mahasiswa penerima beasiswa. Kemarin dari Duta Besar Afghanistan juga ingin meniru Pak Eko ya, ingin meniru ya. Jadi ingin mengirim mahasiswanya ke UNES ya dengan fasilitas beasiswa, dan ada dua orang juga bimbingan beliau yang kemudian kuliah di UNES. Ya. Berikutnya nih pengembangan UNES terus dilakukan untuk UNES menuju PTNBH, kemudian pengembangan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kita juga terus mengembangkan akreditasi program unggul dan internasional, dan kita melakukan program-program PKL, PPL, KKN, dan di luar negeri pula kita lakukan, dan program magang mahasiswa. Karena situasi pandemi sekarang ini dilaksanakan dengan model daring. Jadi PKL daring, PPL daring, KKN daring, dan magang juga secara daring. Nah, kita juga UNES sedang mengembangkan sebuah program yang mendapatkan apresiasi dari Dikti, yaitu UNES menjadi LPTK rujukan yang bereputasi dunia. Itu sekali lagi terima kasih pada Bapak Komjen atas kesempatan yang baik ini untuk melanjutkan kerjasama yang tentu lebih erat dan bisa memberikan manfaat bagi anak-anak bangsa, dan juga memberikan kemajuan bagi pendidikan di Indonesia dimanapun berada, termasuk di Jeddah. Itu sekali lagi terima kasih dan mohon arahan dari Bapak Komjen untuk pengembangan kerjasama ini agar bisa dilakukan secara terimplementasi dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Yang kami hormati Bapak Dr. Eko Hartono MPP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Fathur Rahman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang. Yang saya hormati pula para wakil rektor, para dekan, ketua lembaga, staf pengajar Universitas Negeri Semarang, teman-teman dari KJRI. Ini kami juga ada beberapa rekan koordinator fungsi Pak yang berkenan hadir dalam kesempatan ini, baik dari ekonomi, kemudian konsuler, Pensosbud tentunya, dan juga para staf pengajar tentunya dengan didampingi oleh PLT Kepala Sekolah Indonesia di Mekah dan Jeddah, para siswa yang mewakili rekan-rekan mereka yang berkenan hadir dalam kesempatan ini. Pertama kali tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah dengan penuh kasih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk menyaksikan penandatanganan MOU antara KJRI Jeddah dengan UNES. Dalam kesempatan ini tentunya dari kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Rektor beserta jajarannya yang telah berkenan untuk membubuhkan tanda tangan, menandatangani MOU yang bagi kami sangat bermanfaat. Bapak Rektor dan jajarannya yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, kita maklum bahwa salah satu tugas dari kita, baik itu UNES maupun KJRI, adalah memberikan layanan terbaik
kepada warga kita, kepada masyarakat kita. Kalau UNES tentunya layanan itu diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan pendidikan yang optimal kepada masyarakat. Kalau kami dari KJRI, layanan itu tentunya diwujudkan tidak hanya memberikan layanan konsuler, paspor, kemudian perlindungan tenaga kerja, tapi juga layanan pendidikan. Salah satu tugas KJRI di sini, terutama di bidang sosial budaya, adalah membina sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kami. Pak Rektor, seperti Bapak dan jajaran ketahui bahwa kami di Jeddah ini ada 2 sekolah utama, yaitu Sekolah Indonesia di Jeddah dengan murid 1.000 orang ya, 1.000 orang. Kemudian Sekolah Indonesia di Mekah dengan jumlah murid sekitar 400 orang. Kedua lembaga pendidikan ini bagi kami sangat penting karena mereka akan memberikan pendidikan kepada anak-anak PMI yang ingin memperbaiki taraf kehidupan mereka. Setiap tahun kita menerima permintaan dari para orang tua yang tinggal di sini agar supaya anak-anaknya bisa diterima di kedua sekolah itu. Nah memang Pak, kami juga punya tantangan tersendiri terkait dengan SIJ misalnya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana kita memastikan bahwa anak-anak kita bisa bersekolah dengan baik, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah dalam masa pandemik ini, salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah sangat simpel dan saya kira sangat basic, yaitu bagaimana mereka mengikuti pelajaran secara daring. Intinya bagaimana kemudian mereka mendapatkan pulsa yang cukup. Dari penuturan kepala sekolah dan teman-teman pengajar, masih ada banyak orang tua yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pulsa ini. Bahkan ada beberapa keluarga yang HP-nya juga cuma 1-2, Pak. Nah kalau HP-nya 2 atau 1 bahkan, anaknya 2. Kalau misalnya nanti ada pelajaran daring bersamaan 2 anak itu, bagaimana kemudian mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Itu tantangan yang nyata yang memang kita hadapi dalam kegiatan belajar mengajar ini. Nah ini tentunya memerlukan perhatian kita semua. Pak Rektor, dalam kesempatan ini, apa yang telah Bapak berikan kepada anak-anak kita berupa beasiswa, baik itu tuition fee maupun biaya hidup, merupakan bantuan yang sungguh sangat berharga. Kita harapkan dengan beasiswa dari Universitas Negeri Semarang ini, mereka bisa memutus rantai kemiskinan. Tidak semua anak-anak sekolah, anak-anak yang di sekolah SIJ dan SIM itu mampu. Seperti tadi saya sampaikan, bahkan untuk pulsa pun mereka harus berjuang. Sebagian dari mereka juga harus melihat orang tuanya bekerja mati-matian untuk menghidupi keluarga mereka. Apalagi dalam masa pandemik ini, Pak Rektor. Banyak dari mereka yang dirumahkan, yang dikurangi penghasilannya, atau bahkan harus berhenti dari bekerja. Nah kita bayangkan kalau anak-anak itu selesai sekolah, apa yang harus mereka lakukan? Kalau orang tuanya ternyata tidak bisa membiayai lagi kegiatan sekolahnya di kemudian hari. Nah ini sekali lagi bantuan Bapak Rektor
dalam bentuk beasiswa sangat-sangat berguna. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa pada waktu-waktu sebelumnya, 2017, sudah ada kegiatan kerjasama antara UNES dengan KJRI. Ini sungguh suatu yang sangat baik, Pak ya. Jadi kalau boleh kita katakan, MOU yang kita tandatangani hari ini sebenarnya hanya konfirmasi, hanya formalitas dari kerjasama yang telah kita lakukan selama ini. Kami siap Pak mengundang Bapak Rektor dan jajarannya untuk kembali berkenan hadir di sini, meningkatkan lagi kerjasama yang sudah ada. Tadi saya bisik-bisik dengan Ibu Ami, Ibu koordinator fungsi Pensosbud yang menangani kegiatan kerjasama antar lembaga pendidikan ini, bahwa ada baiknya Pak kita lakukan kelanjutan, kita melanjutkan kerjasama di bidang pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. Jadi kami, sekiranya Bapak berkenan, kami akan mengundang pengajar dari UNES untuk hadir lagi memberikan pembelajaran dalam bahasa Indonesia kepada orang-orang setempat. Sangat banyak Pak sangat tinggi minat dari orang setempat untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi di sini karena banyak jamaah umroh dan jamaah haji, bukan hanya masyarakat umum yang ingin belajar, tapi juga termasuk pengusaha Pak. Karena mereka yakin dengan belajar bahasa Indonesia, sedikit-sedikit bisa berbahasa Indonesia, itu juga insya Allah akan melancarkan bisnis mereka. Nah ini teman dari ekonomi kemarin juga sudah bicara dengan Kadin di Jeddah dan di Mekah, ya, untuk nantinya mereka ingin juga Pak belajar bahasa Indonesia. Nah ini nanti pengajar dari UNES bukan hanya mengajar di KJRI bagi murid-murid BIPA, tapi bisa juga nanti kita usahakan supaya mereka juga mengajar kepada para pengusaha setempat. Ini satu yang sangat baik saya kira, mendukung diplomasi budaya kita, yaitu memperkenalkan bahasa Indonesia, tapi juga mendukung diplomasi ekonomi. Ini satu yang sangat baik. Nah yang kedua, program Professors Go to School, ini saya kira juga sangat baik Pak. Kami dengan senang hati nanti mengundang sekiranya ada dari Bapak Rektor dan juga teman-teman di UNES untuk nanti berkenan hadir. Dan ini saya kira juga bagian dari MOU kita, berkenan hadir di sekolah, sharing, pengetahuan ya dengan teman-teman kita di SIM maupun di SIJ. Bapak Rektor dan jajaran sekalian, kami sangat mengapresiasi dan mengagumi capaian yang sudah diraih oleh UNES tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, ternyata juga sangat mengagumkan, bahkan dilihat dari rankingnya 10 di tingkat nasional Pak ya, kemudian 22 di tingkat Asia Tenggara, 120 tingkat dunia, ini suatu yang saya kira sangat baik Pak. Dan dengan itu pula kami tentunya lebih yakin lagi bahwa mengirim anak-anak ke UNES bukan keputusan yang salah. Saya kira ini sangat baik. Bapak Rektor dan jajarannya, saya kira itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih atas perkenan kerjasama yang sangat baik selama ini. Mudah-mudahan dengan MOU ini kerjasama ke depan kita semakin kuat. Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Konjen. Bapak Rektor, Bapak Konjen, serta Bapak Ibu undangan yang kami hormati, sejenak kami memberi kesempatan kepada 2 orang lulusan sekolah Indonesia di Arab Saudi yang telah menempuh studi di UNES untuk menyapa Bapak Rektor dan Bapak Konjen. Kami persilakan yang pertama kepada Mas Idris. Mas Idris adalah mahasiswa UNES jurusan Bahasa dan Sastra Inggris yang telah berkuliah di UNES selama kurang lebih 1 tahun dan sekarang kebetulan berada di Indonesia. Dan kami persilakan kepada Mas Idris, mungkin dapat menyapa Bapak Rektor dan Bapak Konjen. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, Siang. Bapak Konjen, Bapak Rektor. Bapak, rada itu. Ya, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap telah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah di UNES dan juga memberi saya beasiswa bebas UKT serta bebas uang saku, dapat uang saku bulanan dari Lazis. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Lulu dan Ibu Ratih yang memberikan saya arahan di saat saya baru masuk di bangku perkuliahan di UNES. Selama saya kuliah di UNES, saya banyak mendapatkan pengalaman dari segi berorganisasi, serta juga pengalaman bertemu dengan orang baru yang benar-benar baru kan. Kalau saya lagi sekolah di SID pada waktu itu cuman temennya atau lingkupnya cuman itu saja, jadi jarang bertemu orang baru. Selama saya berkuliah di UNES, saya banyak bertemu orang baru dan banyak berbaur. Itu merupakan pengalaman yang sangat penting buat saya. Dan juga dosen-dosen di UNES sangat sering memberikan materi dengan mudah yang dapat dicerna oleh saya dan mungkin teman-teman mahasiswa yang lain, yang kuliah di UNES juga. Saya sendiri berharap dengan adanya nota kerjasama ini, adik-adik saya yang belum lulus atau yang akan lulus tahun depan dapat merasakan apa yang saya rasakan saat ini untuk bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ke bangku perkuliahan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Mas Idris. Lalu untuk kesempatan kedua, kami persilakan kepada Mbak Mariam dari jurusan psikologi, tetapi kita akan terhubung dengan KJRI di Jeddah karena Mbak Mariam ada di Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang dan Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia serta staf-staf KJRI. Yang saya hormati guru-guru Sekolah Indonesia Jeddah dan Sekolah Indonesia Mekah, serta adik-adik kelas 12 yang saya banggakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, apresiasi terhadap KJRI dan UNES, serta pesan inspiratif untuk adik-adik kelas 12. Pertama, perkenalkan nama saya Mariam, alumni Sekolah Indonesia Jeddah tahun 2020, serta mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang. Pengalaman saya dalam pendaftaran sebagai mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang yaitu dengan mendaftar melalui seleksi mandiri di Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah saya diterima sebagai mahasiswa baru S1 jurusan psikologi. Tentunya tidak hanya saya alumni Sekolah Indonesia Jeddah yang diterima, tetapi ada teman-teman dari Sekolah Indonesia Mekah juga. Saya dan teman-teman saya pastinya sangat bersyukur karena telah diterima melalui kerjasama KJRI dengan UNES dan juga kami mendapatkan beasiswa berupa UKT selama 8 semester beserta uang saku bulanan. Karena adanya pandemi COVID-19
saya melakukan pendaftaran seluruhnya dengan online. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saat ini saya sudah menjalani kuliah secara daring selama 1 bulan. Tentunya tidak mudah, apalagi Indonesia dengan Saudi waktunya berbeda 4 jam, jadi tengah malam saya sudah bangun untuk mengikuti kuliah online. Tetapi, semua itu tidak akan menghalangi saya untuk belajar, karena belajar itu bisa dari mana saja dan kapan saja. Lalu saya mewakili teman-teman lainnya untuk berterima kasih kepada pihak KJRI atas usaha dan bantuannya terhadap alumni Angkatan 2020 Sekolah Indonesia Jeddah, karena berkat pihak KJRI pula telah banyak alumni siswa atau siswi SIJ diterima di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Negeri Semarang. Dan kepada pihak UNES, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama serta kepercayaannya terhadap KJRI maupun SIJ dan telah menerima kami sebagai mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang. Untuk adik-adik kelas 12, semoga adik-adik sekalian tetap semangat terus buat sekolah online-nya. Meskipun di masa pandemi ini di rumah saja, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan menjaga semangat kalian agar tidak putus asa dan harus yakin bisa masuk PTN seperti saya dan yang pasti di Universitas Negeri Semarang. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga mahasiswa Universitas Negeri Semarang, lulusan Sekolah Indonesia di Arab Saudi, tetap semangat untuk menempuh studi di UNES. Baik, terima kasih. Kita akan ikuti sejenak diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, yang kami hormati Bapak Dr. Hendy Pratama MA. Disilakan. Terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, Pak Konjen, terima kasih atas waktunya yang mungkin sangat sibuk dan diluangkan hari ini. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Guru yang juga rawuh hari ini, dan seluruh diplomat yang ada di Jeddah, terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini kita diskusi, Pak, untuk memperkuat kerjasama kita. Tadi sudah beberapa ada poin yang disebut, bahwa sudah ada beasiswa untuk teman-teman, rekan-rekan lulusan sekolah Indonesia di Jeddah, dan juga kesempatan bahwa beberapa saat yang lalu ya, kita sudah ada untuk untuk ngajar di Jeddah. Nah, ini mungkin kita bisa hidupkan lagi. Sebelum Bapak Ibu dari UNES bertanya kepada Pak Konjen atau memberikan usulan kerjasama, dan sebelum dari rekan-rekan diplomat dan juga rekan-rekan guru yang ada di Jeddah menanyakan kepada pihak UNES atau Pak Rektor, kita bacakan dulu sedikit mengenai Pak Eko. Pak Eko Hartono itu lahir di Solo, priayi Solo ternyata, 25 November 1963, dan beliau S1 di Hubungan Internasional UGM, dan S2 di Ilmu Politik University of Essex, Inggris, dan juga S2 kembali di Kebijakan Publik National University of Singapore. Nah, itu beliau, dan karir beliau di Deplu sangat cemerlang, dan sebelum menjadi Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, beliau menjadi Sekretaris Badan Pengkajian dan Pembangunan Kebijakan Kemenlu, dan juga Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenlu. Nah, untuk kali ini diskusi akan saya buka dulu yang dari UNES, mungkin bertanya atau usul kerjasama kepada KJRI Jeddah, dan nanti mungkin dari pihak diplomat atau guru di Jeddah menanyakan kepada UNES. Kami persilakan dulu yang dari UNES. Mohon izin Pak WR 4. Oh ya, Bu Dekan. Bu Dekan FP juga Pak WR 4, dari FP juga mau bertanya. Yang pertama dari Bu Dekan FPS, kemudian dari Dekan Fakultas Ekonomi UNES. Monggo Bu Dekan FPS. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor
UNES, kemudian yang saya hormati Bapak Konjen KJRI Jeddah, Bapak Dr. Andes Eko Hartono MPP, dan Bapak Ibu semua. Mohon izin menyampaikan informasi. Saya Sri Rejeki Urip, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNES, menyampaikan informasi bahwa kami mempunyai 4 jurusan bahasa, Pak. Yang ingin saya sampaikan bahwa di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNES itu banyak dosen pengajar BIPA. Dan di sisi yang lain kami juga mempunyai jurusan Bahasa dan Sastra Asing yang di situ ada jurusan prodi Pendidikan Bahasa Arab. Mungkin kami mohon izin bisa dilibatkan untuk kerjasama ini, Pak Eko, yang tahun yang lalu kami juga dilibatkan, ya ini ada 2 dosen, Prof. Faridi dan Pak Hasan Busri. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, memang kami sudah pernah mengirim Pak Konjen ke sana, Pak Faridi, dan juga ada Pak Farid Ahmadi Ya, dulu ya, ada Pak juga 3 dari FIP ya. Oke, selanjutnya dari Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Herianto PhD, C-Prof, ya, calon profesor itu C-Prof. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak WR4, dan juga Bapak Konjen. Perkenalkan, nama saya Herianto, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di Fakultas Ekonomi kami mempunyai 4 jurusan, Pak Konjen, yaitu Pendidikan Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Pembangunan. Semuanya sudah terakreditasi A. Yang perlu saya usulkan di sini, Pak Konjen, berkenaan dengan praktek mengajar. Barangkali nanti ada sekolah di Jeddah yang membutuhkan guru-guru ekonomi, akuntansi, administrasi perkantoran, maupun koperasi, kami siap mengirimkan. Karena di kami ada program internasional internship atau praktek mengajar internasional. Lalu yang kedua, bagi mahasiswa ekonomi pembangunan maupun akuntansi dan juga manajemen, kami sering membutuhkan tempat untuk internship, praktek kerja lapangan, yang biasanya berlangsung kira-kira 50 sampai 60 hari ya. Kalau Pak Konjen tidak keberatan, barangkali nanti ada kesempatan bagi para mahasiswa kami untuk bisa praktek di Konjen itu sendiri, atau barangkali kami dicarikan perusahaan yang ada sekitar Jeddah yang menerima praktek mahasiswa internasional. Karena kami juga mencanangkan international internship bagi para mahasiswa, yang sementara ini kami hanya melakukannya dengan Taiwan dan juga dengan Malaysia. Kali ini ada kesempatan bagus, kami mencoba, kami mohon kepada Pak Konjen untuk bisa mengakomodasi apa yang kami rencanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari FE itu ada pendidikan dan juga ada yang non-kependidikan. Jadi kalau di Jeddah ada sekolah yang membutuhkan pengajar ekonomi, Bapak, yang bisa berbahasa Inggris lah, ibaratnya itu sudah banyak dari kelas internasional, dan juga yang perusahaan, Bapak, seandainya bisa menawarkan PKL untuk yang non-kependidikan. Mungkin 2 dulu, Pak Konjen, monggo. Mungkin ada komentar atau hal-hal yang bisa disampaikan di forum ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra. Seni ya? Ibu, kami dengan senang hati Bu untuk misalnya nanti ada kesempatan atau keterlibatan dari staf pengajar di sana untuk pendidikan bahasa Arab. Tadi kami dapat informasi dari rekan bahwa dulu pernah kita undang dosen dari UNES untuk mengajar bahasa Arab ya bagi staf kita. Kita punya lumayan banyak staf ini Bu, walaupun kita logo staff ya, walaupun mereka sudah sehari-hari
berbahasa Arab, tapi saya yakin kalau ada tuntunan atau bimbingan dari guru yang fasih berbahasa Arab, tahu struktur bahasanya, itu akan jauh lebih baik. Nah, ini bagi saya dan rekan-rekan yang belum bisa bahasa Arab, ini sesuatu yang sangat baik ini. Dan saya kira juga mungkin guru-guru dari SIJ, SIM juga saya kira dengan senang hati mereka juga akan menerima pembelajaran dalam bahasa Arab. Nah, ini Pak Rektor mungkin nanti kita bisa work out masalah teknisnya. Apakah nanti kami punya akomodasi di sini. Jadi kalau misalnya para guru, baik itu dari ekonomi, sastra maupun yang lain, berkenan untuk nanti internship ataupun mengajar, nanti bisa, akomodasinya bisa kita atur di sini. Nah, nanti yang lain lagi, aspek yang lain tentunya kita bisa atur. Tapi intinya kami bisa menerima Ibu, sekiranya nanti ada rekan-rekan dari Prodi Bahasa Arab yang ikut serta dalam kegiatan ini, mau mengajar kita bahasa Arab bisa, dengan teman-teman di sekolah bisa. Demikian Ibu ya. Kemudian yang kedua untuk Pak Herianto, Pak Dekan, sama dengan yang bahasa juga kami senang Pak. Bahkan sebenarnya untuk internship tadi saya ingin sampaikan juga kepada Bapak Rektor bahwa ini salah satu peluang kerjasama kita. Kita sudah pernah menerima mahasiswa untuk internship Pak, magang. Berapa lama itu ya? Dari mana tuh? Dari Indonesia juga Pak. Untuk ya Universitas Muhammadiyah, kemudian yang lain juga. Ini dengan senang hati Pak kita akan terima sekiranya nanti Bapak mengirim mahasiswa untuk internship di sini 2-3 bulan. Kalau kami Pak minimal bahkan sebulan. Kenapa? Ya. Kalau hanya sebulan itu nggak banyak Pak yang bisa dipelajari. Betul. Kami banyak sekali hal yang menurut saya bisa dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa ini, bukan hanya masalah hubungan internasional ya, tapi juga tadi itu masalah ekonomi. Nah, untuk internship nanti coba kita jajaki apakah ada misalnya kesempatan internship untuk di perusahaan yang ada di sini. Nah, nanti kami dengan rekan-rekan yang menangani ekonomi ini Pak, nanti kita kerjasama dengan Kadin di sini, kami cukup baik kerjasama kita dengan Kadin di Jeddah maupun Mekah, Madinah juga. Saya kira akan sangat baik Pak. Mereka akan belajar juga dari Indonesia, tapi kita juga bisa mengirim anak-anak kita, mahasiswa kita untuk belajar di perusahaan-perusahaan setempat. Begitu juga Pak dengan misalnya guru-guru atau dosen-dosen di situ yang ingin internship ya mengajar di tempat kita. Ini sama Pak, kita akan dengan senang hati menerima itu dan nanti kita untuk masalah teknisnya kita akan tindak lanjuti. Demikian Pak Dekan, intinya kami senang Pak. Nanti kita bicara lebih lanjut ya. Terima kasih Pak Konjen, terima kasih. Terima kasih Pak Konjen atas responnya. Apakah dari pihak diplomat atau guru dari Jeddah ada pertanyaan untuk kami, misalnya usulan kerjasama yang belum pernah kita laksanakan? Monggo Pak Konjen. Ini Bu Kepala Sekolah Indonesia Jeddah ini, silakan Bu. Silakan Bu. Biar jelas nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Konsul Jenderal RI Jeddah, Bapak Rektor UNES, Bapak Ibu semuanya. Ini pertanyaan teknis ya Bapak Ibu, mohon penjelasannya. Kita sudah 2 tahun SIJ, alhamdulillah Ananda kita sudah ada yang kuliah di UNES. Namun kami mohon penjelasan untuk terkait jalur penerimaannya Bapak Ibu. Bapak, selama ini Ananda kita masuk melalui jalur mandiri. Pertanyaan saya, apakah ketiga jalur baik SNPTN, SBMPTN ataupun mandiri yang diakomodir dalam perjanjian ini? Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya sangat teknis, kalau ada Pak WR1 monggo dijawab, kalau mungkin bisa saya wakili karena kita kerja bareng terus WR1, WR4, belum masalah gitu. Monggo. Yang lain? Kalau ada yang tanya? Enggak. Bagus saya. Yang lain dari atau ada yang lain? Ada sesuatu?
Sampun, Bapak? Atau kalau begitu kami jawab dari UNES ya, Pak Konjen, untuk pertanyaan. Silakan Pak. Silakan Pak WR1 juga sudah bergabung di, kalau Pak WR1 sepertinya juga rapat di Patra Jasa begitu. Kami bekerja bersama ini Pak WR1 di akademik dan kerjasama karena itu sangat erat kaitannya. Jadi begini Bu Kepala Sekolah dan Pak Konjen, bahwa sebenarnya ya kita sangat ingin untuk bekerja sama di seluruh jalur tadi. Ada jalur undangan atau SNMPTN, kemudian ada SBMPTN, dan juga ada jalur yang mandiri. Sayangnya masing-masing itu ada keterbatasannya dan ada beberapa yang tidak bisa kita skip. Misalnya dari jalur SBMPTN itu ada tes yang sangat rigid. Kami tidak punya akses, Pak Rektor pun tidak punya akses, jadi siapapun ya nilainya itu ya sangat strict begitu melalui komputer dan Jakarta. Itu yang tes SBMPTN UTBK. Sedangkan yang SNMPTN mungkin masih bisa diusahakan, tapi sejauh ini kita ada validasi sekolah Pak di sistem SNMPTN-nya. Sehingga hanya sekolah-sekolah yang sudah terdaftar, kemudian kalau kelas A, kelas B, kelas C itu ada presentasenya masing-masing. Nah, yang memang akhirnya paling bisa kita akomodasi itu mandiri, itu dikarenakan kami sendiri yang mengadakan seleksinya, dan kita juga bisa memberikan prioritas kepada mitra strategis, misalnya KJRI Jeddah seperti itu. Jadi untuk sementara, walaupun mencakup untuk 3 jalur, tapi secara visibility memang hanya bisa mandiri untuk sementara. Begitu Pak Konjen dan Bu Kepala Sekolah. Demikian yang tadi dari teknis untuk kerjasama kita mengenai penerimaan mahasiswa. Boleh saya bertanya juga Pak? Oke, dipersilakan Bapak. Ya. Pak, ini mengenai program mengajar ya. Selain tadi Pak Dekan Ekonomi mengusulkan untuk praktek mengajar dan sebagainya, saya usul Pak Dekan, dari lulusan SIJ dan SIM, itu mungkin hanya sedikit Pak yang bisa diterima untuk sekolah di perguruan tinggi di Indonesia maupun di sini. Banyak dari mereka juga yang mungkin terpaksa harus bekerja karena keterbatasan. Apakah kendala keuangan dan sebagainya. Mungkin ada baiknya Pak, barangkali ada pembelajaran mengenai UMKM ya. Bagaimana cara kita untuk apa ya namanya bekerja mandiri atau apa gitu. Jadi bagaimana kita memanage kita sendiri. Apakah itu startup kecil-kecilan. Jadi bisnis apa yang kira-kira bisa dirintis oleh lulusan sekolah ini gitu Pak. Karena memperhatikan juga level sosial mereka ya, orang tua mereka. Saya kira tidak semuanya bisa belajar di perguruan tinggi. Nah, ini justru pengetahuan atau keterampilan praktis ini yang saya kira sangat perlu bagi mereka. Nah, mungkin Pak Dekan bisa memberikan gambaran Pak, apakah nanti bisa didatangkan teman-teman dari situ untuk nanti mengajar di sini. Demikian Bapak. Ya. Monggo langsung Pak Dekan untuk terima kasih Pak mengajar entrepreneurship untuk teman-teman. Terima kasih. Pak Konjen, terima kasih atas sambutannya. Tadi jawabannya sangat melegakan dan sangat menggembirakan. Untuk program-program pengembangan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi sudah ada Pak Konjen. Dan kita tidak bisa dari Fakultas Ekonomi saja, tetapi juga menyangkut ke fakultas lain. Biasanya kami kerjasama dengan Fakultas Teknik ya, karena di situ yang menguasai pengembangan produk dan engineering itu dari Fakultas Teknik. Kebetulan di sini ada Pak Dekannya, Pak Nur Kudus, nanti kerjasama dengan beliau, dan kami dari kewirausahaannya, mulai dari pengembangan produk, lalu pengolahan produk, akuntansinya, sampai ke pemasarannya. Itu nanti bisa Pak Konjen, bisa kami buatkan sebuah tim, dan kebetulan tim di Fakultas Ekonomi sudah ada, dan untuk lebih efektifnya agar
perspektif internasionalnya itu juga bisa kena, kami juga akan mengajak kerjasama dengan Fakultas Engineering. Lalu kebetulan ini mumpung ada kesempatan lagi Pak Konjen, mumpung saya diberi kesempatan untuk berbicara, kami juga ingin sekali untuk merajut kerjasama dengan universitas yang ada di Jeddah di situ, yang berhubungan dengan bisnis atau ekonomi. Karena sampai saat ini kami ya sedang mengembangkan ekonomi syariah ya. Jadi ada akuntansi syariah, bisnis syariah, terus bermacam-macam yang berkenaan dengan syariah, dan kami sangat membutuhkan narasumber-narasumber hebat dari universitas yang dari Arab Saudi yang benar-benar menguasai mengenai ekonomi atau bisnis syariah. Terima kasih Pak Konjen, ya terima kasih Pak Wirempat. Saya mendapat pertanyaan lagi. Izin Pak Wirempat. Intinya siap. Oke, ini dari FT ada siap sedikit. Silakan Pak Dekan FT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Konjen, Bapak Ibu semuanya. Izin Pak Konjen, kami dari Fakultas Teknik, saya Nur Kudus, Dekan Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik ada 14 program studi dengan 9 program studi vokasi dan 5 program studi yang teknik engineering. Kemudian di antara program studi kami tadi, sebenarnya saya mau sampaikan tadi gitu, kami juga melakukan atau mengajari mahasiswa kami terkait dengan entrepreneur, terkait dengan keahlian. Jadi salah satu unggulan yang di bidang teknik kami adalah mahasiswa di jurusan PKK Pak Konjen. Jadi di kami ada prodi tata busana, fashion, kemudian tata boga, kulineri, kemudian ada kecantikan P3 ya. Jadi ada 3 prodi itu yang di jurusan PKK yang sifatnya memang mengarah ke bidang kewirausahaan tadi. Nah, kami juga mengembangkan batik Pak Konjen. Jadi setiap tahun di tempat kami ada pelatihan batik dan kami memiliki ada 15 dosen yang memiliki sertifikasi di bidang batik, sehingga berharap sekali misalnya memang nanti ada siswa di SIC atau di Madinah, jadi di Jeddah ya, yang mungkin tertarik nanti terkait dengan boga atau kulineri atau nanti terkait dengan batik, siap kami untuk mensupport dari Semarang. Matur nuwun Pak Konjen. Siap. Boleh saya tanggapi Pak? Silakan langsung Bapak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Ini kita makin seru kayaknya diskusinya. Untuk dengan Universitas di Jeddah, pasti Pak, kita punya beberapa kerjasama. Intinya jalinan networking yang sangat baik. Satu dengan Universitas Ummul Qura di Mekah. Itu juga bagus Pak dalam studi Islamnya. Yang kedua dengan Universitas Islam Madinah. Ini juga cukup baik. Kita punya 1.000 mahasiswa kita yang saat ini sekolah di Universitas Madinah. Untuk jurusan-jurusannya saya kira sangat baik. Nanti misalnya kerjasama ekonomi syariah dengan Universitas Madinah maupun Ummul Qura. Yang satu lagi Universitas King Abdul Aziz di Jeddah. Dari ketiga itu saya kira dari rankingnya yang paling top adalah Universitas King Abdul Aziz. Ini one of the best di kawasan ini Pak. Kalau Ummul Qura masih lokal ya saya kira. Universitas Madinah juga masih di bawah. Tapi King Abdul Aziz ini sangat bagus. Universitas kita juga punya anak-anak kita juga sebagian belajar di sana. Nah ini ketiga universitas itu yang saya kira kita bisa kerjasamakan Pak. Oh ya mohon izin Pak, nanti untuk pengajaran entrepreneurship, saya kira bukan hanya bagi lulusan sekolah di kita, tapi juga bagi PMI kita Pak. Ini penting nih. Jadi nanti kami undang PMI kita yang berminat untuk memperbaiki nasib mereka. Ya kenapa enggak kemudian misalnya belajar kewirausahaan, sehingga mereka nanti pulang atau gimana nanti bisa memperbaiki kehidupan mereka. Saya kira sangat baik. Nah kemudian Pak dosen teknik, Fakultas Teknik ini mengenai batik dan tata boga,
Begitu juga Pak, nanti kami akan kontak dengan universitas di sini. Apakah mereka misalnya bisa menerima pengajar, jadi tukar menukar ini Pak, tukar menukar staf pengajar, kenapa enggak? Gitu? Dengan mereka, saya kira mereka akan dengan senang hati itu belajar batik atau kulineri Indonesia ya, saya kira sangat baik dan sangat mendukung upaya kita untuk diplomasi Pak, diplomasi gastronomi ya, macam-macam ini saya kira sangat baik Pak. Kita akan nanti tindak lanjuti. Saya kira itu Pak ya dari kami Pak ya, dari Pak dosen, Pak Dekan Ekonomi dan Teknik tadi. Demikian Pak. Oke, Pak Konjen, terima kasih responnya luar biasa positif, kita senang. Dan ini mungkin saya kurang tahu nih, waktunya sudah cukup mepet, tapi ada satu lagi yang sangat pengen bertanya ini dan usul dari Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Profesor Dr. Tandio. Nah, silakan kalau masih di sini. Terima kasih Pak ya. Mas WR4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore waktu Indonesia. Yang saya hormati Bapak Rektor dan pimpinan UNES, Bapak Komjen KJRI di Jeddah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya adalah Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan saya ingin menyampaikan bahwa di fakultas kami terdapat 6 program studi. Yang pertama adalah program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Itu guru nantinya lulusannya menjadi guru pendidikan jasmani di SMP dan SMA. Kemudian ada program studi pendidikan jasmani untuk SD. Itu nanti khusus menjadi guru SD untuk mata pelajaran pendidikan jasmani. Kami juga memiliki program studi ilmu keolahragaan, program studi kepelatihan olahraga, kemudian ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu gizi, Bapak. Jadi ada 6 program studi. Tentunya program studi di Fakultas Ilmu Keolahragaan ini sasarannya selain guru juga hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Jadi seandainya ada peluang bagi mahasiswa kami untuk internship di Sekolah Indonesia di Jeddah atau teman-teman Bapak Ibu di Konjen membutuhkan pelatih fisik supaya sehat terus. Dosen kami juga banyak yang pelatih nasional. Jadi kami siap bila mana Jeddah membutuhkan tenaga kami dan mohon dibukakan kesempatan bagi mahasiswa kami untuk bisa internship di Jeddah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Konjen, responnya. Bu Dekan, kita dengan senang hati saya tadi cek dengan teman-teman di sekolah, mereka sangat membutuhkan teman-teman dari UNES ya, guru-guru ilmu olahraga untuk nanti bisa ke sini biar kita bisa lebih sehat lagi, Pak. Karena di sini itu masa pandemi penting. Karena di sini ini saya lihat masyarakat di sini sebenarnya juga pemerintah di sini dengan keterbukaan atau reformasi yang sekarang mendorong masyarakat untuk banyak olahraga. Mereka ciptakan itu jalur-jalur untuk trek-trek ya untuk olahraga. Karena di sini kan mungkin karena cuaca yang sangat panas. Obesitas merupakan salah satu masalah besar di Saudi. Masalah besar karena masyarakatnya kurang gerak. Jadi di sini itu kan kehidupan seperti kehidupan malam, Bu. Jadi karena siang panas ya kecuali yang mereka yang pengusaha ya. Jadi malah justru kehidupan malam itu lebih meriah. Kehidupan malam, jadi rata-rata masyarakat itu justru beraktivitas lebih aktif lagi setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya sampai nanti jam 1 jam 2. Termasuk makan. Nah, apa akibatnya kalau kita makan telat ya, makan di tengah hari, di tengah malam dan sebagainya itu justru sangat tidak sehat. Ya, mereka sekarang sadar bahwa mereka harus lebih menjaga kesehatan. Jadi kalau ada para dosen nanti dari ilmu olahraga yang akan ke Jeddah, monggo silakan. Siap, terima kasih Bapak. Hanya mungkin catatan dari semua yang kita bahas tadi mengenai internship, barangkali karena pandemik juga,
sepertinya kalau tahun ini belum memungkinkan ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi penerbangan internasional juga sepertinya baru akan dimulai awal November. Oke. Saya mau prediksi kerjasama kita nanti baru kita bisa laksanakan pada mulai triwulan pertama tahun depan. Insya Allah nanti kita bisa workout ya detailnya, siapa membiayai apa dan kemudian yang lain-lain juga ya. Nanti kita diskusi dengan teman-teman di sini bagaimana kemudian kita menindaklanjuti MOU ini. Tapi bayangan saya kita baru bisa bergerak nanti setelah tahun depan Ibu ya, triwulan pertama tahun depan. Insya Allah nanti kita bisa jalan. Nanti kita masukkan dalam program di teman-teman di SIJ maupun di SIM. Siap. Demikian Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini ada kesan-kesan terakhir Pak Konjen sebelum kita selesaikan itunya diskusinya mungkin pesan untuk teman. Kalau ada waktu Pak Werpat. Oh Pak, masih ada. Ini terakhir ya beneran ya? Oke, ada senior mau bertanya ini Pak Ketua Penelitian dan Pengabdian. Monggo Pak Suwito, C-Prof juga ini, insya Allah. Terima kasih Pak Werpat. Pak Komjen yang saya hormati, Bapak Rektor dan seluruh pimpinan yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini perlu kami sampaikan, UNES sesungguhnya memiliki satu unit yang cukup strategis yang disebut dengan IU. Jadi ada unit inkubator bisnis. Ini yang mempersiapkan, kemudian kebetulan berada di bawah LPPN, dan itu langsung komunikasinya adalah dengan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional secara konsisten. Seperti tadi pagi juga kami baru saja mengikuti daring dengan Pak Menteri, Pak Bambang Brojonegoro. Jadi memang salah satu yang harus kita tekankan memang melahirkan tenan. Nah inilah kalau ingin melahirkan para entrepreneur muda memang harus menyiapkan tenan. Nah ini memang prosedurnya memang agak rigid, artinya tidak setiap orang harus bisa masuk. Memang talenta itu menjadi bagian penting. Ini supaya ketika lulus itu tidak hanya berpikir tentang mencari pekerjaan atau bekerja pada orang lain. Nah inilah pendampingannya yang nanti misinya itu hampir seluruh fakultas bisa terlibat. Kalau tadi dari Pak Dekan Ekonomi itu mengatakan dari ekonomi, dari teknik, sesungguhnya dari EPBS juga berperan serta, terutama nanti kalau produk-produk di packing, tadi ada yang dari sana, dari Jeddah juga yang kuliah di desain visual. Itu biasanya persoalan packing itu menjadi bagian penting di terakhir sebelum berbicara ke pemasarannya. Jadi memang dipersiapkan secara masif seluruhnya, dan insya Allah secara UNES bisa membantu, karena kami memang komunikasi dan sampai saat ini posisi IUP-nya UNES itu kalau di nasional ya sudah masuk di 15 besar. Jadi meskipun usianya relatif muda tetapi diapresiasi karena Pak Rektor memberikan fasilitas ruangan yang luar biasa. Sehingga kami merasa bersyukur karena fasilitasnya, sehingga bimbingan atau pendanaan dari kementerian juga kadang-kadang mengalirnya agak lumayan besar. Hanya persoalannya ketika mencari tenan itu yang diharapkan kan dari mahasiswa. Nah inilah yang kami sedang berusaha, dan mahasiswa UNES yang menjadi entrepreneur sudah lumayan banyak dan cukup banyak juga yang berhasil. Saya kira itu Pak Werpat, mudah-mudahan ini bisa menambahkan, kami juga tidak perlu mendapat ini, hanya informasi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan sedikit Pak Werpat. Nyambung. Oh gitu. Kalau ada Pak Wito, ada Bu Rodinya memang. Ini langsung satu menit. Dekan FH, Pak Konjen. FH itu Fakultas Hukum ya. Monggo. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kita muliakan Fakultas Humor. Pak Rektor dan semua hukum, Bapak. Izin matur dua hal. Kami dari Fakultas Hukum itu memiliki klinik hukum ketenagakerjaan dan bekerja sama dengan BNP 2 TKI yang mengurusi tentang tenaga migran Indonesia. Dan kami memiliki banyak hal sekiranya nanti dalam
pendampingan para tenaga kerja migran yang di Arab Saudi yang memang jumlahnya banyak, dan juga memberikan kesadaran pemahaman hukum bagi orang-orang Indonesia yang ada di sana. Di samping itu, Pak Komjen, kami juga punya klinik-klinik hukum yang saya pikir sangat strategis, bisa dikolaborasikan unit-unit yang di UNES bersama untuk ke Arab Saudi. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak WR4. Oke, Pak Nuwun, ini Pak Konjen nanti merespon dari Pak Wito dari penelitian tadi dan juga Bu Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus mungkin memberikan kesan-kesan untuk kami semua sebelum kami tutup diskusinya. Monggo. Terima kasih Bapak Rektor, Bapak dan Ibu Dekan, Bapak Moderator. Dari sambutan ini saya bisa menyimpulkan bahwa ada minat yang luar biasa untuk kita maju bersama, meningkatkan kerjasama kita. Mulai dari ekonomi, bahasa, kemudian teknik, olahraga, kemudian lembaga penelitian tadi ya, dan terakhir juga dengan Fakultas Hukum. Ini sedikit yang mengenai hukum, Bu. Kami sangat senang ini. Bahkan nanti kami malah langsung berencana untuk nanti mengundang tim ahli atau siapa yang ditunjuk di situ untuk datang ke Jeddah, memberikan pencerahan kepada kita dan seluruh PMI mengenai aspek-aspek ketenaga kerjaan ini. Saya kira sangat relevan, sangat nyata, dan saya yakin sangat berguna bagi teman-teman PMI. Dari diskusi tadi, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Rektor dan jajarannya yang telah dengan penuh semangat berkomitmen untuk menindaklanjuti MOU yang kita barusan tanda tangan. Jadi saya kira dari kami juga dengan senang hati akan bekerja sama dengan UNES sehingga apa yang kita tanda tangan tadi bisa terrealisasi dengan baik. Saya kira itu Bapak Rektor, Ibu dan Bapak Dekan, Bapak Moderator, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ini kalau kita diskusi terus langsung lanjut sampai maghrib nanti kalau enggak. Terima kasih Pak Moderator. Yes, terima kasih, saya sangat berterima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sambutannya. Terasa sangat hangat dan dekat gitu ya. Dan teman-teman sudah siap, kami juga kalau sudah diberi kesempatan nanti dan COVID sudah selesai itu mahasiswa siap berangkat, insya Allah. Kita juga dosen-dosen juga yang diminta ngajar di sana akan semangat jika ada bahkan Pak Rektor juga kalau boleh saya juga mengikuti Pak Rektor gitu mengunjungi Pak Konjen, saya pasti ikut insya Allah sambil tidak sengaja membawa kain putih tidak sengaja membawa kain putih di dalam tas, biasanya saya gitu kalau kain putih di sini ada, nggak usah perlu bawa. Oh, nggak usah bawa, biasanya saya pura-pura nggak sengaja. Itu berat, sini aja. Oke, siap. Terima kasih Pak Konjen, matur nuwun responnya. Terima kasih Bapak Ibu Dekan, Pak Ketua Lembaga, dan juga Pak WR, dan juga Pak Konjen, terima kasih. Ini ada beberapa hal. Pak Wenpa, sebentar. Ya, benar. Ini mau saya kembalikan ke Pak Rektor. Jadi pertama terima kasih Pak Komjen atas upaya yang sangat terbuka untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama, kemudian minat-minat siswa untuk kuliah di Indonesia, terutama tadi juga di UNES, kata Mbak Maryam itu luar biasa, apresiasi kepada UNES. Untuk kesempatan masuk kuliah itu memang bisa SNPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri. Hanya memang kalau SNPTN itu sistemnya dilakukan oleh LTMT. Demikian juga SBMPTN, sehingga itu melalui sistem yang berbasis IT ya, jadi sudah sangat rigid. Nah, kalau mandiri itu perguruan tinggi masih bisa memberikan afirmasi, terutama melalui skema-skema kerjasama. Karena itu nanti akan kami usulkan ke LTMT agar siswa-siswa kita yang di Jeddah, di Mekah, dan juga di beberapa negara lain diberi kesempatan untuk bisa kuliah dengan barangkali ada sebuah afirmasi melalui jalur SNPTN ya. Ya.
Sehingga perguruan tinggi masih bisa memberikan peluang untuk memilih sendiri siswanya. Itu. Kemudian untuk kerjasama nampaknya Bapak Ibu Dekan berminat semuanya, Bu Dekan FVS ini ingin segera mengirimkan dosennya, tapi juga kalau mengirimkan dosennya Bu Dekan tentu ingin ikut. Ya kan? Kemudian Pak Dekan FE juga ingin mengirimkan dosen sekaligus memberikan pelatihan kewirausahaan, yaitu juga nanti Pak Dekan ikut. Kemudian FT juga ada keunggulan-keunggulan, nanti juga Pak Dekan ikut. Bu Dekan Eva juga tadi ingin memberikan klinik-klinik hukum dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Dekan siap nanti diundang Pak, dan mereka biaya masing-masing Pak Komjen ya. Ya, biaya masing-masing insya Allah. Jadi kita sudah menyiapkan biaya dan mereka sudah pada menabung itu sesungguhnya. Jadi kalau nggak pandemi ya mereka akan berangkat langsung. Itu maturun Pak Komjen, nanti saatnya kalau sudah tidak pandemi siap menerima undangan ya dari Bapak dan kami siap untuk membantu pendidikan dan berbagai program di Jeddah maupun di Mekah gitu. Ketua lembaga juga ingin ikut juga sama dekan-dekan, direktur pasca ya bisa nanti ikut. Nah, seleksinya di UNES ya, siapa yang barangkali sudah mempunyai kesiapan lahir batin, nah nanti kami akan berangkatkan. Ya, itu Pak Komjen matur ya, dan juga Bapak Ibu guru dan staf Komjen matur nuwun semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Moderator sebelum ditutup, nanti kami kontak personnya dengan siapa ya untuk tindak lanjut ini? Apa dengan Bu Lulu atau siapa ya? Ya, dengan saya dan Bu Lulu, Pak. Nanti akan kami sampaikan ke Pak. Memang kita harus mengakui Pak Konjen, dari semua kedutaan ataupun konsulat yang kita kerjasama ini memang paling semangat teman-teman itu dengan KJRI Jeddah ini. Saya lihat tadi ya reaksinya itu, karena tadi ada alasan yang disampaikan Pak Rektor. Dan kemudian teman-teman tadi mungkin jangan salah paham, yang dimaksud oleh Pak Konjen tentang kegiatan semakin malam, semakin ramai, dan yang dimaksud dengan kegiatan malam itu bukan dugem ya Bapak Ibu, tapi sholat tahajud dan sholat hajat gitu ya kalau di situ. Jadi khawatirnya ke sana ya. Ya, matur nuwun Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Matur nuwun kepada Pak Konjen dan juga diplomat beserta seluruh guru dan kepala sekolah di sekolah Jeddah. Saya undur diri, saya kembalikan ke pewara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Rektor, Bapak Konjen, serta Bapak Ibu partisipan acara pada siang hari ini, usai sudah acara penandatanganan nota kesepahaman antara UNES dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Atas nama UNES, kami sampaikan terima kasih atas berkenan Bapak Konsul Jenderal serta seluruh jajaran pimpinan atas kesediaan telah bergabung dengan kami di UNES pada siang hari ini. Semoga ikatan kolaborasi dan kerjasama yang telah terjalin semakin mempererat silaturahim antara UNES dan KJRI Jeddah. Salam sehat dan tetap semangat dari UNES, Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan, serta kami panitia mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Konjen. Bapak Rektor, Pak Konjen. Terima kasih Bapak, Ibu, Pak Konjen, Pak Rektor. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Iya, matur. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk menutup meeting. Foto dulu nggak?